Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Bapak Nasruddin selaku pengampu mata kuliah Ulum Al-Quran, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Najib Maulid, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 23104050027. Di sini saya akan menjelaskan, mengreview buku tentang pengantar Ulum Al-Quran. Ini bukunya ya teman-teman, lihat. Di buku ini dituliskan oleh Profesor Dr. Haji Masfuk Zuhdi yang diterbitkan oleh PT Bina Ilmu, Jalan Tanjung 53E. Dalam buku ini pada daftar isi, bab pertama ada Al-Quran dan Wahyu. Bab kedua, sejarah ringkas isi kandungan dan fungsi Al-Quran. Terus bab ketiga ada sejarah perkembangan Ulumul Quran, pembagiannya dan cabang-cabangnya. Langsung saja, apa sih itu Al-Quran? Berapa definisi tentang Al-Quran telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu, kalam, usul fikih, dan sebagainya. Dan definisi-definisi tersebut sudah tentu berbeda satu sama lain karena strateginya, penekanannya berbeda-beda disebabkan karena perbedaan keahlian mereka. Terus ada asal kata Al-Quran. Ada beberapa pendapat tentang asal kata Al-Quran. Di antara lain ada Al-Syafi'i, salah seorang ulama imam mazhab yang terkenal, berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah. Al-Quran bukan Al-Quran dan tidak diambil dari kata lain. Yang kedua adalah Al-Faro, seorang ahli bahasa yang terkenal, pengarang kitab Ma'anil Quran, wafat tahun 207 Hijriah, berpendapat bahwa lafaz Al-Quran tidak pakai hamzah dan diambil dari kata Qura'in jamaah. Yang ketiga ada Al-Asy'ari, seorang ahli ilmu kalam, pemuka aliran Sunni, wafat pada 324 Hijriah, berpendapat bahwa lafaz Al-Quran tidak pakai hamzah dan diambil dari kata korona yang artinya menggabungkan. Yang keempat ada Al-Jajja, pengarang kitab Ma'anil Quran, wafat 311 Hijriah, berpendapat bahwa lafaz Al-Quran itu berhamzah, berwazan fulan, dan diambil dari kata Al-Qor'u yang artinya penghimpunan. Yang kelima ada Al-Lihyani, seorang ahli bahasa, berpendapat bahwa lafaz Al-Quran itu berhamzah, bentuknya masdar, dan diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca. Yang ketujuh ada Dr. Zuhbi Az-Zahlil, pengarang kitab Mabahis fi Ulumil Quran, mengumpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah lafaz Al-Quran itu masdar dan muradif dengan lafaz qiraah. Terus lanjut, pengertian wahyu dan macam-macamnya dan hikmah. Adanya dua macam wahyu. Pengertian wahyu mempunyai dua arti, yakni wahyu dalam arti memberi wahyu, yang kedua diwahyukan. Sejarah penulisan Al-Quran atau penghimpunannya. Penghimpunan Al-Quran mengalami 3 periode. Yang pertama periode Nabi Muhammad, kedua periode
Khalifah Abu Bakar, dan ketiga periode Khalifah Utsman. Nah, pada periode Nabi Muhammad menunjukkan berapa sahabat yang pandai tulis baca sebagai penulis wahyu, antara lain 4 sahabat Nabi yang terkemuka yang kemudian setelah Nabi wafat menjadi khalifah: Muawiyah, Zaid dan Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Khalid bin Al-Walid. Menurut Blairhertz dalam bukunya bahwa jumlah penulis-penulis wahyu itu mencapai 40 orang. Kedua, pada periode Khalifah Abu Bakar, setelah Nabi wafat dan Abu Bakar diangkat atau dipilih sebagai khalifah, terjadilah gerakan pembangkangan membayar zakat dan gerakan keluar dari agama Islam atau murtad di bawah pimpinan Musailimah Al-Kadzab. Gerakan ini segera ditindakan oleh Abu Bakar dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terjadilah clash fisik di Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menimbulkan korban tidak sedikit di kalangan pasukan Islam, termasuk 70 sahabat yang hafid Al-Quran terbunuh sebagai syuhada. Yang ketiga, saat periode Khalifah Utsman. Pada masa pemerintahan Utsman terjadilah perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam, dan kalau hal ini dibiarkan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena itu sahabat Uzaifah menyarankan kepada khalifah agar segera mengusahakan keseragaman bacaan Al-Quran dengan jalan menyeragamkan penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman dapat menerima ide Uzaifah, kemudian membentuk panitia terdiri dari 4 orang, yakni Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Panitia ini diketuai oleh Zaid dan bertugas menyalin suhuf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah, sebab suhuf Hafsah itu dipandang sebagai naskah Quran standar. Nah, yang selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada tauhid. Tauhid itu ada doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, janji dan ancaman Tuhan. Ketiga, ibadah. Yang keempat, jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Yang kelima, ada cerita-cerita atau sejarah-sejarah umat Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa fungsi, di antara lain fungsinya yang terpenting adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Tuhan, dan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad sendiri. Yang kedua, sebagai sumber segala macam aturan, sebagai aturan hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya yang harus dijadikan way of life sebagai bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada sebagai hakim yang diberi wewenang oleh Tuhan memberikan keputusan terakhir mengenai beberapa masalah yang diperselisihkan di kalangan pimpinan-pimpinan agama di berbagai macam agama. Yang keempat, sebagai pengukuh atau penguat yang menguatkan kebenaran adanya kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran dan kebenaran adanya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Hanya saja ajaran-ajaran dari para nabi sebelum Nabi Muhammad beserta kitab-kitab sucinya sudah tidak orisinil lagi, sebab tidak sedikit yang telah diubah oleh para pemimpin mereka. Mungkin itu saja dari saya, dari buku Pesantan Pengertian Ulum Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.